Kisah Rafale, jet tempur terkutuk yang diselamatkan Indonesia. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah jet tempur yang dikenal dengan nama Rafale. Pesawat ini merupakan simbol kebanggaan dan kehebatan teknologi Perancis. Namun, di balik kecemerlangannya, terdapat kisah penuh kemalangan dan nasib buruk. Inilah kisah Rafale yang menjadi jet tempur terkutuk. Rafale, yang berarti hembusan angin dalam bahasa Prancis, diciptakan dengan harapan menjadi pesawat tempur generasi baru yang menggantikan armada lama Prancis. Dengan teknologi canggih dan desain aerodinamis, Rafale diharapkan menjadi pesawat tempur yang tiada duanya. Namun, takdir berkehendak lain. Sejak awal, Rafale menghadapi banyak tantangan. Mulai dari masalah produksi, biaya pengembangan yang meroket, hingga penolakan dari berbagai negara. Banyak negara yang awalnya tertarik membeli Rafale, akhirnya memilih membatalkan pesanannya. Rafale yang seharusnya menjadi simbol kekuatan dan kebanggaan, malah menjadi simbol kegagalan dan nasib buruk. Namun, di tengah badai musibah yang menimpa Rafale, ada satu negara yang melihat potensi pada pesawat tempur tersebut. Negara itu adalah Indonesia. Indonesia yang sedang mencari pesawat tempur untuk memperkuat armadanya menilai Rafale adalah pilihan yang tepat. Meski banyak negara lain yang menolak Rafale, Indonesia memilih tetap setia pada pesawat tempur tersebut. Keputusan Indonesia membeli Rafale tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa Indonesia memilih pesawat tempur yang dianggap terkutuk dan naas oleh banyak negara? Jawabannya adalah karena Indonesia tidak hanya sekedar melihat reputasi. Indonesia melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki Rafale. Indonesia memahami bahwa setiap produk memiliki risiko dan tantangannya masing-masing. Namun bukan berarti produk tersebut tidak memiliki nilai. Dengan membeli Rafale, Indonesia berharap dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dimiliki pesawat tempur tersebut untuk memperkuat pertahanan negara. Keputusan Indonesia membeli Rafale juga menunjukkan komitmen negara untuk terus memperkuat pertahanan. Meski menghadapi berbagai tantangan dan risiko, Indonesia berani mengambil langkah berani. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak takut mengambil risiko demi kepentingan negaranya. Dengan membeli Rafale, Indonesia turut membantu Prancis menyelamatkan reputasi pesawat tempur tersebut. Indonesia menjadi negara pertama yang berani membeli Rafale, meski pesawat tempur ini dianggap terkutuk dan bernasib buruk. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang berani mengambil risiko. Meski demikian, keputusan Indonesia membeli Rafale bukannya tanpa tantangan. Banyak yang meragukan keputusan ini dan menganggapnya berisiko. Meski demikian, Indonesia tetap teguh pada keputusannya dan yakin bahwa hal tersebut merupakan langkah yang tepat. Pada akhirnya, keputusan Indonesia membeli Rafale terbukti merupakan keputusan yang tepat. Rafale yang awalnya dianggap sebagai pesawat tempur terkutuk dan naas, kini menjadi bagian penting armada pertahanan Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa keberanian dan kepercayaan diri mampu mengubah nasib dan reputasi suatu produk. Kisah Rafale adalah kisah bagaimana sebuah produk bisa bangkit dari keterpurukan. Ini adalah kisah tentang bagaimana keberanian dan kepercayaan diri dapat mengubah nasib dan reputasi suatu produk. Yang terpenting, ini adalah kisah tentang bagaimana Indonesia, negara yang berani dan percaya diri, mampu menyelamatkan Rafale dari nasib terkutuknya. Kisah ini menjadi bukti bahwa tidak ada yang namanya produk yang terkutuk atau bernasib buruk. Semua tergantung bagaimana kita memandang dan menyikapi situasi tersebut. Dengan keberanian dan keyakinan, kita bisa mengubah nasib dan reputasi suatu produk. Kisah Rafale juga merupakan kisah bagaimana suatu negara dapat berperan dalam menyelamatkan reputasi suatu produk. Indonesia dengan keberaniannya telah membantu Rafale bangkit dari keterpurukan dan menjadi bagian penting armada pertahanan negara. Pada akhirnya,
Kisah Rafale adalah kisah tentang keberanian, keyakinan, dan kekuatan untuk mengubah nasib. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang namanya nasib buruk atau kutukan. Semua tergantung bagaimana kita memandang dan menyikapi situasi tersebut. Dan yang terpenting, kisah Rafale adalah kisah bagaimana Indonesia, negara yang berani dan percaya diri, mampu menyelamatkan Rafale dari nasib terkutuknya. Ini adalah kisah yang patut kita ingat dan banggakan.